Wow, another surprise setelah Deadpool and Wolverine yang penuh dengan surprise oleh Marvel Studios. Pagi ini, bener-bener pagi ini, kita dapat surprise baru yang diumumkan melalui Hall H di San Diego Comic Con, di mana Marvel mempresentasikan proyek-proyek terbarunya, proyek-proyek yang akan datang, dan proyek tersebut adalah proyek pengganti dari film yang sebenarnya sudah pernah diumumkan sebelumnya. Tapi karena menemui kendala akibat dari masalah hukum yang sedang menimpa Jonathan Majors, sehingga Marvel Studios memutuskan untuk mengubah proyek yang telah mereka umumkan sebelumnya gitu. Nah, di Hall H ini Kevin Feige dan Marvel Studios akhirnya mengumumkan sebuah kejutan baru. Sebenarnya ada beberapa presentasi, tapi untuk video kali ini saya hanya akan membahas sebuah kejutan besar. Dan ini saya anggap sebagai sebuah kejutan besar dan menjadi sebuah another fan service yang tidak dihadirkan melalui film tapi melalui event, yaitu kembalinya RDJ. Itu benar-benar kejadian. Setelah di Deadpool and Wolverine kita mendapatkan sejumlah karakter yang akhirnya comeback dan masuk ke MCU. Sekarang RDJ adalah sosok yang ditunggu-tunggu, yang kemarin memerankan karakter Tony Stark dari Infinity Saga, akhirnya diumumkan kembali ke MCU. Dan ini adalah sebuah kejutan yang kayaknya semua orang, terutama untuk para pencinta MCU, menjadi semakin excited untuk melihat seperti apa proyek yang bakal segera diumumkan ini. Proyek apa itu? Anyway, untuk di awal video kali ini saya pengen mohon maaf dulu karena saya tidak bakal menampilkan begitu banyak footage seperti di video-video sebelumnya, karena kebetulan saya lagi tidak berada di studio. Jadi untuk memberitakan kepada kalian yang mungkin melewatkan event yang satu ini, bahwa di San Diego Comic Con baru saja diumumkan kalau Marvel Studios membawa kembali Robert Downey Jr. untuk bermain di MCU. Tapi kali ini dia tidak bermain sebagai Tony Stark, melainkan dia di-reveal dalam kostum Dr. Doom. Oh my god, Robert Downey Jr. sudah di-cast untuk menjadi Dr. Doom. Oke, itu adalah kejutan yang paling besarnya. Kejutan lainnya adalah film Avengers akan segera dikerjakan. Dan film Avengers yang diumumkan di San Diego Comic Con ini ada dua. Yang pertama adalah Avengers Doomsday, dan yang kedua adalah Avengers Secret Wars. Secret Wars-nya masih tetap sama yang diumumkan sebelumnya, sementara Avengers Doomsday sepertinya adalah pengganti dari Avengers Kang Dynasty yang akhirnya dibatalkan. Dan Jonathan Majors yang sebelumnya sudah di-cast untuk memerankan karakter Kang the Conqueror sepertinya sudah tidak lagi memiliki role yang penting di MCU, meskipun dia masih memiliki kapasitas untuk bisa saja comeback kapanpun diinginkan oleh Marvel Studios kalau misalnya memang perlu untuk mengisi plot-plot kosong yang ditinggalkan setelah penceritaan dari film-film MCU yang sudah dimulai di fase keempat kemarin, yang awalnya sebenarnya memang direncanakan Kang the Conqueror ini akan menjadi role utama untuk Multiverse Saga. Tapi setelah diumumkan bahwa Jonathan Majors tidak akan lagi dipakai untuk proyek-proyek MCU yang akan datang, maka mereka merombak semua rencana tersebut untuk menjadikan Dr. Doom sebagai villain utama untuk Multiverse Saga. Dan itu sebenarnya memang ditunggu-tunggu, apalagi jika didasarkan kepada komik Secret Wars yang terkenal di tahun 2015, Victor Von Doom alias Dr. Doom memiliki role yang sangat besar dalam alur cerita Secret Wars tersebut. Avengers Secret Wars sendiri juga akhirnya diumumkan, dan yang mengejutkan adalah siapa yang menyutradarai film tersebut. Avengers Secret Wars ternyata kembali akan disutradarai oleh Russo Brothers, yang tentu saja sudah sukses menyutradarai sejumlah film di Infinity Saga. Film terakhir yang disutradarai oleh Russo Brothers yang sempat bersaing sebagai film terlari sepanjang masa dengan Avatar adalah Avengers Endgame. Russo Brothers juga menyutradarai film Captain America The Winter Soldier,
Captain America Civil War, Avengers Infinity War, di mana semua film-film yang disutradarai oleh Russo Brothers bukan film jelek dan bahkan masuk kepada pilihan teratas para fans untuk menjadi film terbaik atau film terfavorit mereka gitu. Dan dipilihnya kembali Russo Brothers untuk menyutradarai film Avengers Secret Wars tentu saja adalah kabar baik. Bukan hanya Russo Brothers, Stephen McFeely yang juga sering menjadi penulis untuk cerita-cerita MCU di Infinity Saga juga akhirnya comeback. Nah, sekarang kita ngomongin tentang Robert Downey Jr. RDJ yang akhirnya comeback di Avengers Doomsday. Ini sudah diumumkan di Hall H di San Diego Comic-Con. Namun kalian mungkin bertanya-tanya, loh berarti Tony Stark itu akan menjadi Dr. Doom dong, bukan Victor Von Doom dong? Ini masih belum terkonfirmasi karena mereka hanya mengumumkan Dr. Doom sudah di-cast untuk diperankan oleh Robert Downey Jr. Dalam komik, Tony Stark memang pernah menjadi Dr. Doom. Dan itu terjadi dalam komik Iron Man Demon in Armor. Nah, menariknya, Victor Von Doom juga pernah menjadi Iron Man. Dia dikenal sebagai Infamous Iron Man. Kemarin-kemarin saya suka untuk mengikuti sejumlah berita atau sejumlah informasi yang dikeluarkan oleh skuper-skuper terkenal yang punya kredibilitas bagus dalam memberitakan atau mengumumkan atau membocorkan project-project dari Marvel Studios. Di antaranya adalah My Time to Shine Hello, Can We Get Santos, dan skuper dari Indonesia yang tentu saja sering saya beritakan informasi dari beliau adalah The Whisper. Sepertinya ini ada hubungannya dengan apa yang pernah diberitakan oleh The Whisper tentang bocoran project-project dari film Marvel Studios gitu. RDJ sendiri mengatakan same max, same task, and I like to play a complicated character. Ini merupakan sebuah petunjuk yang menyiratkan bahwa RDJ sepertinya memang akan memerankan karakter Victor Von Doom. Karena Victor Von Doom sendiri di komik itu memang merupakan karakter yang sangat complicated. Tapi ini juga bisa saja berarti Robert Downey Jr. kemungkinan akan memainkan double role. Bisa saja dia akan memainkan karakter Victor Von Doom atau bisa saja dia memainkan karakter lain juga secara berbarengan. Nah, ada sebuah kabar yang pernah diberitakan atau yang pernah dipublis oleh The Whisper yang menyebutkan tentang Arno Stark. Untuk kalian yang mungkin belum tahu, Arno Stark itu sebenarnya adalah anak kandungnya Howard Stark. Sementara Tony Stark itu adalah anak angkatnya Howard Stark. Dia diangkat setelah menyelamatkan Arno Stark dalam sebuah kejadian. Tapi di MCU, Howard Stark memang diceritakan memiliki anak kandung yang bernama Tony Stark. Sepertinya ini akan berasal dari universe yang lain. Seperti yang kita ketahui, MCU belakangan ini sedang berusaha untuk mengetis atau memperlihatkan eksistensi realitas atau universe-universe yang lain. Contoh paling terakhir adalah Deadpool and Wolverine hanya menyinggung sedikit tentang universe 616, tapi di ending dari film tersebut memperlihatkan universe yang lain. Ups, maaf, ini adalah spoiler untuk kalian yang belum nonton Deadpool and Wolverine. Segerakanlah untuk menonton karena ada banyak banget kejutan di film tersebut. Lalu kemudian kita balik lagi ke film The Marvels. Endingnya pun atau post credit scene-nya mengungkapkan bahwa Captain Monica Rambeau sekarang sedang terperangkap atau terjebak di universe yang lain juga yang ada X-Men-nya. Lalu dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness juga memperlihatkan begitu banyak universe yang lain selain universe 616. Maka ini mungkin menjadi sebuah petunjuk bahwa Victor Von Doom dan kemungkinan Avengers Doomsday kemungkinan besar akan memperlihatkan universe yang lain juga. Dan Dr. Doom yang ini adalah Dr. Doom yang berasal dari universe yang lain yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Karena sepertinya tidak mungkin ini berasal dari universe 616. Seperti yang kita tahu dalam film Fantastic Four, nanti akan diceritakan berasal dari timeline masa lalu yang berasal dari universe yang lain, bukan 616. Mereka kemudian time travel ke masa depan, lalu kemudian masuk ke universe utama atau 616. Jadi, lagi-lagi kalau misalnya memang rumor tersebut benar, maka film Fantastic Four juga akan menceritakan tentang eksistensi universe yang lain selain universe utama 616 ini. Maka Dr. Doom pun juga seperti itu. Tidak mungkin Dr. Doom ini berasal dari universe 616. Tidak mungkin Dr. Doom ini berasal dari Earth 616. Kemungkinan besar dia bakal diceritakan ada di universe yang lain, dan dialah yang bisa saja akan menjadi penyebab
terjadinya incursion besar-besaran. Nah, sekarang berkaitan dengan double role yang pernah diungkapkan oleh The Whisper, bisa saja Robert Downey Jr. akan didapuk untuk memerankan karakter Dr. Doom, dan di satu sisi dia juga bisa saja akan didapuk untuk memerankan karakter Arno Stark. Tapi lagi-lagi ini berasal dari universe yang lain ya. Sementara bagaimana dengan Tony Stark? Oke, untuk kalian yang mungkin pengen banget ngelihat Iron Man versi jahat, yaitu Superior Iron Man yang sebelumnya waktu Doctor Strange in the Multiverse of Madness dirumorkan akan muncul dan memang pernah menjadi bagian dari rencana untuk memunculkan karakter tersebut namun tidak pernah direalisasikan, maka dengan fan service gila-gilaan yang disediakan oleh Marvel Studios, hal tersebut kemungkinan besar bisa saja terjadi. Jadi untuk Tony Stark dari universe yang lain, kemungkinan sedang disiapkan untuk diperankan oleh Tom Cruise. Dan Tony Stark itu adalah versi superior Iron Man. Tapi entahlah, yang jelas itu adalah kabar yang menarik, kabar yang sangat mengejutkan di pagi hari ini untuk kita para fans MCU yang sudah menantikan sejak lama kapan Robert Downey Jr. kembali ke MCU. Ya, memang harus dibilang nggak bisa move on dari Robert Downey Jr. karena memang perannya sudah sangat ikonik. Kita juga pasti akan mempertanyakan akan seperti apa Robert Downey Jr. ketika dia memerankan karakter Dr. Doom. Tapi yang jelas, sekali lagi di komik, Tony Stark pernah menjadi Dr. Doom seperti yang saya sebutkan tadi. Begitupun juga dengan Dr. Doom juga sebenarnya pernah menjadi Iron Man. Jadi dua karakter ini sebenarnya adalah dua karakter yang memiliki keterkaitan dan ada di sumber asli materialnya. Kalau kalian punya teori tentang kabar yang mengejutkan ini, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Sekali lagi mohon maaf kalau editan saya ini penuh dengan muka saya, tidak seperti biasanya karena saya tidak prepare untuk mengedit. Jadi mohon dimaafkan. Sekali lagi saya tunggu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, terima kasih atas membershipnya, terima kasih atas saweria, terima kasih atas super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time. Wow.